salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita kembali boleh bertemu kembali dalam suasana dan juga dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita percaya bahwa semuanya itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali akan bersama-sama bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar dari Jelajah Alkitab. Jelajah Alkitab pada kesempatan kali ini masuk di dalam serinya yang ke-351. Firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 11, dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Kita akan membaca firman Tuhan ini dengan baik-baik dan mari kita memperhatikan supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan kali ini. Yohanes 11 ayat 9 sampai yang ke-16. Ayat 9 dikatakan di sini bahwa Yesus menjawab, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa firman Tuhan ini pada judul perikop pada pasal yang ke-11 ini itu berbicara tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Nah, kita akan melihat di dalam renungannya pada kesempatan kali ini. Yesus tetap berangkat ke Yudea, meskipun para murid sudah mengingatkan bahwa orang-orang Yudea pada saat itu sangat keras dan ingin melempari Yesus dengan batu. Yesus mengatakan kepada para murid untuk tidak takut jika berjalan dalam terang. Pada saat itu Lazarus memang sudah mati. Yesus berkata kepada para murid bahwa dia akan membangunkan, dalam arti bahwa Yesus akan membangkitkannya kembali. Penulis Injil Yohanes menjelaskan tentang arti tidur yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Memang Lazarus sudah mati dan dia akan pergi ke sana untuk membangkitkannya. Ketika para murid tidak tahu dengan arti kata kiasan yang Tuhan Yesus sampaikan, akhirnya Yesus berterus terang kepada para murid bahwa Lazarus memang sudah mati. Sedangkan pengertian dari para murid itu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka mengira bahwa tertidur dalam arti seperti biasa, manusia tertidur dan dia akan kembali bangun dan disembuhkan oleh Tuhan kembali. Memang pada saat itu para murid selalu di dalam kondisi yang terombang-ambing. Tidak mudah untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Murid sendiri sebenarnya agak ragu, tergoncang karena berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada mereka dan juga atas diri Tuhan Yesus pada saat itu. Itulah yang terjadi pada para murid pada saat itu. Memang wajar jika pada saat ini
Meskipun banyak orang tidak percaya atau tidak mudah percaya dengan hal tersebut, sedangkan para murid yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun mereka susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika para murid melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat ajaib yang dari Tuhan, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Tetapi di saat-saat lain, Yesus memang manusia yang sama dengan mereka. Nah, pada saat seperti itulah mereka mulai ragu terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itulah Tuhan Yesus mau para murid untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus memang manusia. Karena jika dia tidak menjadi manusia, maka dia tidak akan bisa menjadi juru selamat bagi manusia itu sendiri. Tetapi di satu sisi Tuhan adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya, dan yang ini memang sulit untuk dimengerti oleh para murid. Bahkan sebagian besar orang-orang pada saat ini sulit untuk dimengerti bahwa Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia di dunia ini. Nah, perlu proses bagi para murid untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, pertama, mereka harus percaya dulu terhadap manusia yang akan datang, yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya. Nah, menurut nubuatan para nabi di Perjanjian Lama, manusia itu harus berasal dari generasi Daud. Karena memang janji bahwa manusia itu akan memerintah di atas tahta Daud. Mesias sendiri sudah dijelaskan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena itulah ketika Tuhan Yesus mengakui diri sebagai anak Allah di hadapan orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi menganggap Yesus sedang menghujat Allah. Thomas yang disebut Didimus mengajak teman-temannya yang lain untuk pergi bersama-sama dengan Yesus dan siap mati juga bersama-sama dengan Yesus. Thomas bukan orang yang tidak beriman. Meskipun pada saat kebangkitan Yesus, dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Semua murid Yesus memiliki iman yang bertumbuh secara bertahap. Nah, iman yang menjadi sempurna ketika segala sesuatu sudah terjadi dan akhirnya Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Nah, saat Roh Kudus turun, mereka dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada saat itulah mereka benar-benar mengerti akan semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus juga mengajarkan dan juga memberikan ilham kepada mereka sehingga mereka bisa mengajar serta mereka bisa menulis firman Tuhan ini di dalam satu kitab yang kita sebut dengan Alkitab yang kita pegang hingga pada saat ini. Nah, akhirnya mereka mengerti akan perkataan dan pengajaran Yesus yang pernah disampaikan. Sebelum naik ke surga, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, karena itulah Petrus bisa berkhotbah dengan semangat dan memberikan pengajaran kepada banyak orang. Itu karena ketika mereka percaya dengan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan kembali ke surga, mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka menerima baptisan Roh Kudus, sehingga mereka memiliki keberanian yang berkobar-kobar untuk menyatakan Injil Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk mengajar orang-orang Yahudi pada saat itu. Terbukti ketika Petrus mulai mengajar dan juga berkhotbah hingga ada ribuan orang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meragukan akan ketuhanan Yesus Kristus, karena dialah Mesias yang sudah datang dan yang sudah bangkit untuk menebus saudara dan juga saya. Kita percaya bahwa Yesus juga akan kembali lagi untuk mengangkat dan juga membawa orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam pengangkatan. Kiranya firman Tuhan dan juga renungan
Jelajah Alkitab pada seri kali ini boleh membawa kita semakin mengerti, boleh membawa kita semakin memahami akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri setiap orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sampai ketemu kembali pada seri yang berikutnya.